Belajar untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan diri itu juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jadi, bagaimana bisa menyatakan tidak dengan tetap berkelas dan penuh keanggunan? Mengatakan tidak dengan elegan berarti menolak dengan sopan, jelas, dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Satu, mengungkapkan rasa terima kasih dengan mengapresiasi tawarannya atas undangannya, ajakannya, kepercayaannya untuk melaksanakan sesuatu. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, menyampaikan alasan yang jelas untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pihak yang ditolak. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Kebanyakan orang sulit mengatakan tidak. Di sini aku akan mengajak untuk bisa mengatakan tidak dengan sopan dan elegan. Kebanyakan dari kita bahkan akan merasa tidak enak, merasa bersalah setelah mengatakannya. Aku termasuk orang yang sulit mengatakan tidak. Pertimbanganku akan banyak sekali sebelum akhirnya berani mengatakan tidak. Tidak bisa datang ke satu undangan misalnya. Tidak bisa tidak beli ke satu tawaran teman yang menjual sambal roa bikinan sendiri nih. Tidak bisa meminjamkan atau memberi barang atau uang, ini terparah nih. Memang memerlukan keberanian seperti nyetir di jalan rame yang gak ada traffic lightnya. Sampai ada teman yang mengatakan saya ini people pleaser atau orang yang lebih suka melihat kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Namun dengan memantapkan hati sekarang sudah bisa mengatakan tidak dan dengan menetapkan batasan dan belajar untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan diri itu juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Ya, orang rata-rata sulit mengatakan tidak karena berbagai faktor, termasuk keinginan untuk menyenangkan orang lain, takut menyakiti orang, atau kurang pede untuk menetapkan batasan. Sikap people pleasing tadi yang cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri juga menjadi penyebab utama. Selain itu, ada juga faktor psikologis seperti takut ditolak suatu saat nanti kalau giliran kita yang membutuhkan, juga rasa bersalah atau parahnya karena takut dijauhi teman, karena seringnya menolak. Walaupun jarang sekali, tapi aku tahu seorang yang mudah sekali menolak dan mengatakan tidak tanpa tedeng-aling-aling. Yang ringan saja tanpa beban mengatakan tidak. Tidak mau, tidak bisa. Dan memang orangnya ini keras pada disiplinnya memanage diri. Hingga hal-hal kecil. Dan ketika ditanya, kok cepat sekali sih bilang tidaknya? Menggunakan logika saja, itu katanya. Make sense juga sih. Nah, satu hal lagi, ketika mengatakan tidak, ada banyak cara untuk membingkai ulang keputusan kita dengan cara yang sopan. Orang juga akan menghargai keputusan kita dan dapat memahami alasan kita ketika kita katakan dengan tulus. Kita mempunyai banyak kesempatan lain untuk mendapatkan ya, karena dengan berani mengatakan tidak, kita beradaptasi terhadap perubahan akan membantu kita untuk lebih terbuka dan ini membuat kita bisa menerima lebih banyak hal lain. Life is short teman-teman. Belajar banyak hal yang membuat kita bisa lebih menikmati
don't waste your time. Jadi, bagaimana bisa menyatakan tidak dengan tetap berkelas dan penuh keanggunan? Mengatakan tidak dengan elegan berarti menolak dengan sopan, jelas, dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, menyampaikan alasan yang jelas untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pihak yang ditolak. Juga dengan ketenangan melibatkan serta mempertahankan nada yang positif, baik lisan maupun tertulis, dan rasa hormat. Hal ini dapat dicapai dengan didahului sebelumnya dengan satu, mengungkapkan rasa terima kasih dengan mengapresiasi tawarannya atas undangannya, ajakannya, kepercayaannya untuk melaksanakan sesuatu, baik melalui email atau WhatsApp. Contoh, terima kasih emailnya untuk telah mempertimbangkan saya dalam proyek ini. Atau, saya menghargai Bapak telah menghubungi saya. Namun maaf, saya tidak bisa menerimanya. Ini sudah satu hal orang akan merasa diperhatikan dan direspon dengan apresiasi. 2, be straightforward. Bersikaplah lugas namun tetap sopan. Daripada mungkin atau aku rasa tidak, jawablah dengan lugas. Pastikan siapapun yang bertanya mengerti bahwa yang kamu maksud tidak ya tidak, nggak sekarang, nggak juga nanti. Beda dengan ketika kamu mengatakan seperti mungkin nanti ya, atau lain waktu deh. Kamu harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Jika tidak, jawaban-jawaban seperti ini bisa ambigu, dapat mendorong orang tersebut untuk menanyakan pertanyaan yang sama di lain waktu. Pertahankan nada percaya diri dan hormat. Hindari terdengar meminta maaf atau ragu-ragu karena hal ini dapat merusak pendirianmu. Contoh, mohon maaf, tapi saya tidak bisa mengerjakan proyek ini saat ini. Bersikaplah jelas dan ringkas dalam komunikasimu. Hindari ambiguitas atau dengan berkata seperti tadi, memberi sinyal yang campur aduk jadinya. 3, lantas jelaskan alasanmu secara singkat. Hindari alasan yang berlebihan atau berbohong. Cukup sampaikan alasan yang ringkas dan jujur tanpa perlu terlalu detail. Fokus pada penolakannya, bukan orangnya. Ingatlah bahwa kamu menolak permintaannya, bukan orangnya. Sampaikan penolakan dengan cara yang tidak menyudutkan atau menyalahkan. Contoh, maaf tidak bisa memenuhi saat ini, sayangnya jadwal saya sudah penuh. Jadi jangan menjawab dengan saya nggak bisa. Ini tidak sopan. Menyarankan solusi alternatif dan atau memberi pertimbangan. Misalnya, tawarkan solusi alternatif atau sarankan orang lain yang mungkin lebih cocok. Ini menunjukkan kesediaanmu untuk membantu, meskipun kamu tidak dapat memenuhi permintaan tersebut secara pribadi. Contoh, terima kasih tawarannya. Meskipun saya tidak bisa berpartisipasi, saya akan dengan senang hati menghubungkan Bapak dengan seorang yang mungkin cocok. Atau, mohon maaf, kali ini saya belum bisa. Bila berkenan, kita bisa membahasnya lagi di bulan depan jika posisinya masih terbuka. 5, fokus pada hal yang positif. Bahkan ketika mengatakan tidak, cobalah untuk membungkus pernyataanmu dengan positivitas. Highlight manfaat keputusanmu bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain. Contoh, mohon maaf tidak bisa sekarang. Dengan berfokus pada prioritas saya saat ini, saya dapat memastikan bahwa saya memberikan hasil terbaik. Atau, saat ini waktunya tidak memungkinkan saya untuk mendedikasikan diri di sini. Saya akan kabarkan waktunya yang dapat merangkul komunitas juga. 6, ketahui mempertahankan pendirianmu. Setelah kamu berkata tidak,
jadikan itu sebagai jawaban finalmu. Dengan mengalah dan mengubah jawabanmu menjadi ya, orang-orang mungkin bisa membuat kamu akhirnya menyetujui hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan. Dengan tetap teguh pada jawabanmu, rekan kerja dan atasanmu akan mengerti bahwa mereka tidak dapat membujukmu lebih jauh. Tidak apa-apa untuk merasa yakin dengan keputusanmu, karena yang bertanggung jawab atas hidupmu ya kamu sendiri kan. Contoh misalnya diberi tawaran pindah departemen walau dengan gaji lebih. Saya merasa tersanjung dengan tawaran kakak, tapi jawabanku tidak, terima kasih. Maaf, aku sudah ada komitmen pada hal lain. Aku harap kamu paham. Jadi teman-teman, practice make perfect. Berlatih terus seperti yang aku alami. Walau sekarang belum perfect, paling tidak sudah terus mencoba. Kemampuan untuk mengatakan tidak dengan elegan merupakan keterampilan yang meningkat seiring dengan banyaknya latihan. Jangan takut bereksperimen dengan berbagai kalimat dan pendekatan untuk menemukan yang paling cocok yang sesuai dengan karaktermu. Yang orang juga akan tahu bahwa kamu ini tulus dan memahami betul apa yang kamu katakan telah dengan fakta dan pertimbangan. Juga memakai tanda baca yang resmi bila ini menolak dalam pekerjaan atau bisnis. Jangan memakai emotikon, tanda seru, ini galak sekali ya, atau titik 3 yang malah menyimpulkan kamu agak kurang pasti ya dan tidak ngebulet ya. Sorry, aku tuh harus ke dokter mata dulu, tergantung berapa banyak antrean pasiennya. Setelah itu kalau ada obat pasti nunggu lagi terus. Ini membuat orang jengah dengan alasanmu. Kamu bisa juga berlatih dengan teman atau keluarga sebelum menggunakan teknik ini dalam situasi yang lebih formal. Dengan mengikuti kiat-kiat ini, kamu dapat menolak permintaan secara efektif sambil tetap menjaga hubungan positif dan menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Mau tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.